trigonometri. Jadi rumus-rumus turunan yang sudah diberikan untuk aljabar, fungsi aljabar itu berlaku untuk trigonometri. Selanjutnya apa ya? Untuk menyingkat proses penentuan turun fungsi, kita dapat menggunakan aturan rumus dasar. Jadi yang sudah kita dapatkan itu maksudnya sekarang digunakan langsung, ya. Digunakan langsung. Semisal fx sama dengan k, ya, f aksen x sama dengan 0. Ini k-nya adalah konstanta. Jadi tadi Haikal bilang itu turunan dari 1 itu kan 0. Karena tidak ada variabelnya gitu. Tidak ada variabel itu maksudnya adalah konstanta. Jadi turunan dari fungsi konstanta itu adalah 0. Kemudian turunan fungsi identitas adalah 1. Kemudian turunan dari kx pangkat n, ya, kx pangkat n itu adalah k kali n kali x pangkat n kurang 1 gitu. Kita boleh n x pangkat n kurang 1. Jadi pangkatnya pokoknya ke depan kalikan dengan huruf angka yang ada di situ. Kalau di sini kan koefisiennya k, pangkatnya n, berarti n kalikan dengan k atau k kalikan dengan n, kemudian pangkatnya kurang 1. Kemudian berikutnya ini yang sudah dibuktikan pada pertemuan pertama. Nah, yang ini sudah dibuktikan ya, sendiri gitu ya sebagai latihan. Nah, jadi ini apa namanya rumus dasar yang akan digunakan untuk pembahasan berikutnya. Gitu. Berikutnya kita ambil apa contoh lain ya, mungkin atau belum ya. Jika K suatu konstanta, U dan P adalah fungsi dari X dapat diturunkan, maka ada aturan cara mencari turunan fungsi aljabar yang ternyata berlaku pada turunan fungsi trigonometri. Aturan perkalian dengan konstanta, jumlah, dan selisih dua fungsi. Nah, ini adalah konstanta dikalikan fungsi. Itu sama saja dengan K dikalikan turunannya. K-nya konstanta. Kemudian ini penjumlahan. Fungsi F sama fx sama dengan ux tambah vx, maka turunannya f aksen x sama dengan u aksen x tambah v aksen x. Jadi kalau fungsinya berupa penjumlahan, maka turunannya dijumlahkan juga gitu ya. Yang ini yang selisih. Kalau fx itu merupakan ux dikurangi fx, maka turunannya juga dikurangi. Turunan u dikurangi v. Kemudian ini contohnya. Tentukan turunan pertama fungsi berikut. Fx sama dengan sin x cos x. Ini berarti dia fungsinya merupakan jumlah dua fungsi ya. Kemudian, nah kalau ini selisih ya. Kalau ini selisih dua fungsi. Kalau ini adalah dua-duanya fungsi trigonometri, kalau ini aljabar dan trigonometri. C ini penjumlahan, sama ini aljabar dengan trigonometri. Nomor A. Ada yang bisa jawab?
Yang mau jawab silahkan. Cos X min sin X ya Pak? Muhammad Faiz. Ya. Cos X dikurang sin X gitu ya Faiz? Iya Pak kayaknya. Iya. Coba yang lain cocok? Setuju? Setuju. Alfian setuju Alfian? Setuju, Pak. Mana orangnya yang nggak kelihatan? Coba sembari dibuka. Kamera, Pak. Iya betul. Oh, ada. Iya, sip. Terus Aryani setuju Aryani? Iya Pak. Mana orangnya? Aryani, halo. Kameranya diaktifkan. Nah, ini cepet banget. Cepet banget. Seperti yang belum mandi, jadi cepet banget kameranya. Udah Bapak. Ya iyalah, masa belum. Siapa lagi ya? Siapa sih? Muhammad Rifai, yang mana sih orangnya? Muhammad Rifai apa Rifai? Rifai, Pak. Mana Rifai? Wis. Oke. Oh, kalau ke sekolah rambutnya bisa kena tuh. Iya. Oke. Setuju ya? Apa Rifai? Iya, Pak. Apa tuh setujunya? Itu turunan dari sin X plus cos X itu cos X min sin X. Oh, sip. Ya, makasih. Salsa. Salsa. Jumhur. Oh, Rifai. Siapa lagi ya? Merida. Iya, Pak. Mana wajahnya? Oh. Kameranya. Ya. Nah, ini Merida. Ya, makasih. Ya. Ya, coba kita, ya betul ya seperti itu. Nah, kalau udah bisa langsung begitu, nggak usah pakai proses lagi, jawab aja nggak apa-apa gitu ya. Lanjut nomor B. Ada yang mau jawab? 3X tambah 4 sin X. Jonathan ya. Iya, Pak. Oke. Ulangi Jo. Tadi saya ini ada yang keluar, jadi fokusnya ke yang keluar. 3X tambah 4 sin X. 3X tambah 4 sin X. Itu versi Jojo. Jonathan. Kemarin kalah di Olimpiade ya? Iya, Pak. Iya, itu jawaban Jonathan. Terdengar yang lain? Terdengar, Pak. Terdengar sama Amel. Iya. Apa Mel? Apa, Pak? Jawabannya?
Kalau saya Enggak, itu yang Jonathan. tadi Jonathan bilangnya 3x plus 4 cos x Plus 4 plus x. cos X. Plus 4 sin x. Salah Pak. Jadi Plus 4. 3x plus 4 sin x kata Jonathan. kata Jonathan gitu, bener ya Jo? Iya. Ya. Nggak mau ralat Jo? Soalnya itu kayaknya apa namanya, Amel tadi jawabannya kalau saya gitu, jadi kayaknya beda kayaknya. Mungkin mau diperbaiki, mau diralat, Tetap aja. tetap oke. Terima kasih. Amel, Kalau saya jawabannya 6x plus 4 sin x Pak. 6x 4 sin X. Iya. Oh iya Pak, itu pangkatnya dikali. Jadi clear ya Jo? Iya Pak. Oke, yang lainnya? Clear apa pentin? Pentin, Pak. Oh iya, boleh. Apa namanya, suka-suka. Yang penting clear gitu. Itu nggak perlu lagi nanti ini ya, kayak apa namanya, kayak yang mau saya jabarkan nanti ya. Kayak mana sih gitu ya? Nih. Belum mau. Ini penyelesaiannya. Ini pura-puranya kita jadi pemula, ya. Kita jadi pemula dulu pura-puranya kan. Jadi misalkan UX sama dengan sin X, cari turunannya jadi cos X. Nah, karena ini kan suku pertamanya sin X, suku keduanya cos X. Nah si cos ini kita misalkan lagi gitu. Oh, ada pemisalan U dengan P. Nah, berarti si fungsi F ini bisa dirubah menjadi fungsi U ditambah fungsi P. Nah, oh, kalau gitu berarti ini pakainya rumus turunan jumlah. Turunannya di jumlah turunannya, baru tulis. Gitu. Ya, kayak gitu. Dan jawabannya sama ya. Tuh. Terus yang nih. 3x kuadrat kurang 4 cos X. Ada dua, bisa dipandang sebagai dua buah fungsi, bisa dipandang sebagai 4 fungsi, tergantung lihatnya aja. Kalau 4, ini berarti 3-nya konstanta K1. Ini misalnya UX kuadratnya U1. Itu udah 2. Yang ini juga 2, bisa gitu ya. Bisa juga 2 fungsi. Nah, kalau 2 fungsi bagaimana? Berarti 3x kuadrat, fungsi yang pertama, fungsi yang kedua 4 cos X. Coba. Nah, K1-nya 3. K2-nya 4. Nah, gitu ya. Berarti kan ada 4-nya, fungsi konstannya 2, gitu ya. Nah, gitu kan. Jadi yang ini dipandang 2, berarti rumusnya jadinya ini. Terus masukkan. 6x tambah 4 sin X, gitu ya. Ini kalau misalnya belajar gitu, apa namanya, kalau berhadapan dengan soal apa namanya, soal esai dan dituntut uraian yang apa namanya teratur gitu ya, matematik itu identik dengan keteraturan gitu ya, jadi teratur gitu, apa namanya, logis. Kemudian itu kalau 4 gitu ya.
jadi dianggap 4. Kalau kamu anggap 2 fungsi juga boleh. Langsung kerjakan karena soalnya pilihan ganda ya nggak apa-apa. Ya, ya boleh banget malah ya. Atau apa ya? Soalnya sama. Nah, ini kayaknya yang 2 ini ya. Yang 2. Jadi tergantung kita memandang fungsinya. Ini dipandangnya jadi 2. Jadi 3x kuadratnya satu fungsi, cari turunannya 6x. Kemudian px-nya. Ya. Jadi karena dipandang 2 fungsi, maka dia juga 2 fungsi jadinya. Ux dikurangi px. Gitu. Kemudian ya, gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau 2 fungsi. Tergantung kita memandang komposisi fungsinya itu ada berapa gitu ya. Ada 2 gitu ya. Kalau yang udah mahir, oh itu satu fungsi aja lah gitu ya. Satu fungsi aja, jadi langsung jawab 6x gitu ya. Ditambah ya, 4 sin x gitu. Ya, mantap. Berikutnya contoh 5. Nah, gitu. Jika fx sama dengan tangan x dikurang cos x kurang sin x, tentukan f aksen pi per 4. Gitu ya. Kira-kira kalau muncul soal kayak gini apa ya yang harus kita lakukan? Kira-kira gitu ya. Kalau muncul soal kayak gini, apa yang harus kita tuliskan? Turunannya dulu bukan Pak? Turunannya dulu ya. Turunan ya. Oke, cari turunannya sekarang semua. Bari nulis. Nih, bari nulis. Cari turunannya. Udah, cari turunannya udah dapat. Langsung aja nggak apa-apa kan ini latihan gitu. Tapi mau dipandang 3 fungsi nggak apa gitu. Suka-suka aja. Yang penting dapat turunannya, f aksennya ya. F aksennya dapat. Udah ya. Terus kalau misalnya kita udah dapat turunannya, turunan pertamanya, diapain lagi? Masukin seperempatnya x. Kata Amel and Jonathan katanya masukin pi per 4-nya. Substitusi. Ya, lakukan. Nabela. Halo Nabela. Nur Azizah. Nabela, halo. Nabela, audionya diaktifin. Oh gimana ya kalau nggak diaktifin saya ngasih tahunya percuma ya. Aduh. Ya. Kalau nggak salah kalau pakai HP itu ada audio ya. Audionya itu kalau dinonaktifin itu pada mati itu. Kalau mikrofon yang ini kan mikrofon aja. Nabela, halo?
Sudah selesai? Yes. Ada yang sudah selesai, udah dapat jawabannya? 1, Pak. 1. Bella malah keluar habis ditanya. Bella malah. Rafli. Rafli, halo Rafli. Halo Rafli. Ini kenapa dipanggil-panggil? Resti. Resti Adinda. Pres. Ya, Pak.